warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematik, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Baik, kali ini kita masuk di episode edisi pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan kalkulus perubahan banyak. Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat. Nah, kita ingin lihat apakah fungsi ini, coba selidiki. Kita akan selidiki. Kita selidiki bahwa fx, y kontinu atau tidak. Yang B itu kita harus menentukan nilai limitnya. Limit fx, y, di mana titik x dan y itu menuju 0,0. Kemudian terakhir, nilai fungsi itu harus sama dengan nilai limitnya. Ini ketiga syarat. Jika apabila ada salah satu tidak memenuhi, maka fungsi ini tidak kontinu. Ya, oke, sekarang kita mulai yang pertama. Nah, kita selidiki apakah nilai fungsinya ada. Nah, sekarang kita perhatikan karena ini fungsinya adalah berbentuk seperti ini, maka fx itu ada, yaitu fx, y itu nilainya adalah 1 di titik s, y itu sama dengan 0. Jadi ada. Jadi syarat pertama sudah dipenuhi. Sekarang kita masuk syarat yang kedua. Kita tentukan limitnya. Limit x, y menuju 0,0. Kita pilih ini. Sin x, y per xy itu sama dengan
Perhatikan bentuk ini. Kita mungkin masih ingat bahwa kemarin sudah mempelajari bahwa limit sin X per X itu sama dengan berapa? Ya, betul. Sama dengan 1 untuk X mendekati 0. Dengan demikian, ini kita bisa katakan bahwa nilainya adalah 1. Sekarang kita lanjutkan bagian C-nya. Kita lihat bagian C-nya. C ternyata nilai fungsinya itu sama dengan 1, sedangkan nilai limitnya juga adalah 1. Dengan demikian, kita katakan bahwa fungsi ini adalah kontinu di titik X, Y sama dengan 0. Ini kita tahu fungsi fx, y, x pangkat 3y dikurang y pangkat 3. Pertanyaannya, apakah? Nah, ini yang pertama. Apakah fx, y itu terdiferensialkan? Terdiferensialkan. Berikan alasan, ya. Apakah fungsi ini terdiferensialkan? Kemudian pertanyaan yang kedua, carilah gradien vektor dari ini. Jadi kita suruh mencari gradien vektor dari x, y. Kemudian kita disuruh mencari, tentukanlah nilai vektor gradien di titik 1,0. Jadi tentukan dulu vektor gradiennya, baru kita masukkan nilainya. Ada 3 pertanyaan yang harus kita selesaikan. Nah, oke, kita mulai pertanyaan yang pertama. Bagaimana kita ingin menunjukkan bahwa suatu fungsi itu terdiferensialkan atau tidak? Nah, caranya adalah kita turunkan turunan parsial terhadap X dan turunan parsial terhadap Y. Jika keduanya kontinu, maka fungsi ini terdiferensialkan. Oke, yang pertama kita tentukan dulu turunan parsial terhadap X. Itu kita turunkan, berarti ini menjadi 3x pangkat 2y. Ini hasilnya. Kemudian kita turunkan terhadap y, maka hasilnya adalah x pangkat 3 dikurangi 3y pangkat 2. Karena ini adalah fungsi polinom, maka fx dan fy kontinu. Dengan demikian, fx, y terdiferensialkan. Itulah cara menunjukkan bagaimana suatu fungsi terdiferensialkan atau tidak. Kemudian bagian B. Bagian B-nya adalah kita ingin menentukan vektor gradiennya. Vektor gradiennya adalah, kita sudah ketahui kemarin, bahwa sama dengan turunan parsial terhadap X kali dengan vektor I tambah turunan parsial terhadap Y vektor C. Nah, sekarang tinggal kita tentukan. Dengan demikian kita dapatkan vektor gradiennya adalah ini turunan parsial, berarti sini 3x pangkat 2y kali I tambah x pangkat 3 kurangi 3y pangkat 2 kali c. Inilah
vektor gradien dari fungsi di atas. Oke, sekarang berikutnya kita tentukan nilainya. Jadi bagian C-nya itu tentukanlah nilai vektor gradien di titik yang ditentukan. Misalnya di sini 1,0. Nah, kita tentukan dulu vektor gradiennya tadi. X, Y itu kita ketahui bahwa berarti 3X pangkat 2Y. Jadi vektor I ditambah X pangkat 3 dikurangi 3Y pangkat 2C. Dengan memasukkan nilainya, nilai X-nya sama dengan 0, Y-nya 1, maka diperoleh 3 kali 1 kali 0 I tambah dengan 1 kurangi 3 kali 0 pangkat 2 C. Ini diperoleh 0I ditambah 1 J atau J. Inilah nilai vektor gradien fungsi X pangkat 3Y dikurangi Y pangkat 3. Itu bagaimana kita menentukan turunan berarah dari fungsi ini. Fungsi X, Y sama dengan X pangkat 2Y. Jadi pertanyaannya adalah tentukan turunan berarah. Jadi dihitunglah turunan berarah fungsi F di titik P searah dengan vektor U. Itu hasilnya berapa ya. Nah, kita ketahui bahwa persamaannya adalah persamaan daripada turunan berarah dari X, Y itu adalah ini vektor U kita normalkan dulu. Jadi A per panjang A kali dengan gradien vektor dari fungsi X, Y. Kita ketahui bahwa ini jadi gradien dari fungsi f X, Y itu tidak lain adalah turunan parsial terhadap X dan turunan parsial terhadap Y. Nah, dengan demikian kita bisa kita tentukan bahwa turunan parsial terhadap X fungsi ini, yang ini itu diperoleh 2X kali Y. Kemudian kalau turunkan terhadap Y-nya, maka hasilnya adalah X pangkat 2. Sekarang kita lanjutkan. Kita akan menentukan gradien fungsi F di titik P. Itu sama dengan, kita sudah ketahui bahwa, kita lihat dulu turunannya terhadap X itu berarti ini kita tuliskan, berarti ini kita tulis kembali fx supaya kita tidak lupa. Berarti ini kita 2xy, sedangkan turunan terhadap y itu adalah x pangkat 2. Dengan demikian kita dapatkan hasil. Jadi kalau x-nya adalah 1, y-nya 2, berarti di sini 4. Kemudian untuk y-nya pangkatkan 2, 1 pangkat 2 ya. Berarti kita dapatkan 1. Oke. Karena kenapa? Karena ketika kita masukkan nilai X-nya adalah 1 ya. Oke.
Nah, kemudian kalau begitu, dengan demikian kita bisa menuliskan bahwa turunan berarah di titik B itu sama dengan, ini kita hitung dulu, jadi A per panjang A dikali dengan gradien di titik B. Ya. Bisa tuliskan, masukkan nilainya, berarti turunan berarah F di titik B itu sama dengan, hanya kita ketahui berarti ini 3, negatif 4 per dikali dengan ini ya, dikali dengan gradiennya tadi, yaitu 4,1 diperoleh ini kan nilainya. Ini kalau dimasukkan X dan Y nya nilainya 4, kalau dimasukkan Y nya, X nya 1, ini koma ya, ini akar 3 pangkat 2 ditambah negatif 4 pangkat 2, maka diperoleh hasil, perhatikan ini dikalikan 3 kali 4 berarti 12 ditambah dengan negatif 4 kali 1 berarti negatif 4 per akar 25, maka diperoleh hasilnya adalah 8/5.